Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan final project report yang berjudulkan penerapan analisis jaringan sosial pada dataset Bitcoin Alpha Trustwaked Sign Network dengan deteksi komunitas. Yang pertama yaitu kita ke pendahuluan atau latar belakang masalah. Untuk dalam era digital saat ini, analisis jaringan sosial penting untuk memahami pola interaksi manusia, termasuk pada ontologi cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama, yaitu Bitcoin mengandalkan kepercayaan pengguna terhadap sistem blockchain yang aman dan transparansi. Untuk dengan eh, deteksi komunitas ini yang memproseskan mengidentifikasi kelompok-kelompok dalam jaringan, di mana node dalam satu komunitas memiliki lebih banyak koneksi dengan satu sama lain dibandingkan dengan node di komunitas lain. Dengan algoritma machine learning dapat diterapkan untuk mendeteksi komunitas dalam satu jaringan. Dalam penelitian ini mengeksplorasi struktur jaringan kepercayaan pada dataset Bitcoin Alpha menggunakan algoritma Low-Fain dan label propagation untuk deteksi komunitas memberikan wawasan tentang ekosistem sosial dalam jaringan cryptocurrency. Oke, next. Untuk tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengeksplorasi struktur jaringan kepercayaan yang bertujuan untuk menganalisis struktur jaringan kepercayaan pada dataset Bitcoin Alpha, lalu mendeteksi dan analisis komunitas untuk menggunakan algoritma Low-Fain dan label propagation untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan. Lalu tujuan adalah menganalisis peran simpul utama, yaitu yang memiliki pengaruh besar dalam jaringan menggunakan metode seperti degree centrality untuk memahami peran individu atau kelompok dalam aliran informasi. Lalu yaitu tujuannya memberikan wawasan tentang ekosistem Bitcoin terhadap pemahaman struktur sosial pada pola interaksi dalam jaringan cryptocurrency. Oke, next. Untuk metodologi penelitian ini yaitu kita menggunakan dataset yang bersumber dari SNAP atau Stanford Large Network Dataset Collection, yaitu dengan detail 3.783 simpul dan 24.186 tepi. Untuk pendekatan grafnya itu kita menggunakan direct graph untuk relasi antar simpul, lalu visualisasi dengan layout Furusterman-Reingold. Oke, lanjut. Untuk statistik dasar jaringannya itu di sini memiliki derajat rata-rata dengan 63,93 dengan diameter jaringan 10. Lalu panjang lintasan rata-rata itu dengan 3,68 atau grafik distribusi derajat. Baik, saya akan melanjutkan. Algoritma yang digunakan yaitu algoritma Loven yang berfokus pada modularitas tinggi untuk menghasilkan komunitas kecil yang lebih mendetail. Eh, dan untuk membandingkannya itu kita menggunakan algoritma label propagation yang efisien untuk jaringan besar, membagi komunitas dalam kelompok yang lebih besar dan sederhana. eh, penelitian Ada beberapa penelitian terdahulu yaitu yang pertama oleh N. Insani dan N. Hadi Waryanto pada tahun 2012 yaitu penerapan teori graf pada analisis jaring sosial dengan menggunakan Microsoft NoteXL. Yang kedua itu ada Ashley Jouzhou dan lain-lain pada tahun 2022 dengan judul itu Motive Aware Temporal GCN for Fraud Detection in Signed Cryptocurrency Trust Network. Metode dalam penelitian yang dilakukan itu yaitu yang pertama yaitu mengunduh dataset dari repositori online. Selanjutnya itu kita melakukan pembentukan graf. Yang ketiga itu melakukan perhitungan statistik dasar dan yang terakhir itu mendeteksi komunitas dengan menggunakan algoritma Low-Fain dan label propagation. Dari algoritma tersebut, maka hasil yang terdeteksi yaitu Low-Fain itu memiliki jumlah komunitas sebanyak 8 komunitas, distribusi komunitas lebih granular. Sedangkan
label propagation itu jumlah komunitasnya hanya 3 dengan komunitas besar dengan struktur sederhana. Berikut kita akan menuju ke link ke Google Colab. Nah, yang di mana yang awalnya kita itu melakukan penerapan algoritma deteksi komunitas dengan mengimport library. Setelah itu kita membuat dataset, melakukan pembentukan graf, dan melakukan mengapli algoritma. Yang pertama itu algoritma label propagation dan algoritma Loven algoritma. Yang kedua, yang selanjutnya itu kita menganalisis ukuran komunitas, di mana label propagation itu dengan caranya memasukkan community size label propagation, lalu menampilkan hasilnya dengan cara community size label propagation. Begitu juga dengan algoritma Leuven. Setelah itu, kita menganalisis pengaruh pengguna dalam komunitas. Yang pertama itu menganalisis sentralitas derajat untuk pengguna berpengaruh dengan degree centrality, NX degree centrality. Kemudian kita mencari influencer teratas dari label propagation, dan kita juga mencari influencer terasal dari Leuven dan menghasilkan hasilnya seperti berikut. Ya, untuk analisis hubungan antar komunitas, yaitu yang pertama kita menganalisis hubungan antar komunitas terlebih dahulu, lalu kita akan membuat data frame untuk semua sisi dan bobotnya, yaitu dengan menampilkan UV get weight atau use I default weight available, lalu kita menambahkan informasi komunitas untuk label propagationnya, yaitu dengan label propagation untuk source dan label propagation untuk target. Nah, lalu kita filter tapi di mana komunitas sumber dan target berbeda, yaitu dengan menampilkan edge source community pada label propagation, lalu target komunitasnya itu pada label propagation. Dengan itu kita menambahkan informasi komunitas untuk Loven-nya. Dengan source community Loven, uh, lalu ke source dengan target community Loven, lalu ke target. Untuk filter tepi di mana komunitas sumber dan target berbeda, yaitu dengan kita menampilkan search community Loven, lalu kita ke target community Loven. Dengan menampilkan eh, 5, berikut datanya 5 data Loven-nya itu. Berikut data hasilnya, lalu selanjutnya kita adalah ke visualisasi komunitas. Dengan subgraf untuk memvisualisasikan graf-graf pada penelitian ini, yaitu dengan subset untuk visualisasi. Dengan lalu kita memvisualisasikan label pada propagation dengan ukuran 12 8. Lalu kita berikut adalah kodenya untuk mewarnai atau menampilkan pada graf-grafnya. Lalu kita memvisualisasikannya pada Loven, kodenya sama seperti di atas dengan label propagation. Lalu berikut adalah label propagationnya untuk visualisasi. Berikut adalah community detection visualisasi pada Loven. Lalu berikut selanjutnya community detect ya community deteksi pada visualization Loven-nya berikut. Oke, cukup sekian untuk penjelasan pada penerapan algoritma deteksi komunitasnya. Yang selanjutnya yaitu kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulan penelitian ini yaitu menganalisis dataset Bitcoin Alpha atau Trust Weight Sign Network untuk mengungkap pola kepercayaan antar pengguna dengan algoritma Loven unggul dalam mendeteksi komunitas granuler dengan modularitas tinggi itu dengan nilai 0,72. Sedangkan label propagation lebih sederhana dengan modularitas dengan 0,63, simpul dengan degree centrality tinggi diidentifikasi sebagai kunci aliran informasi, lalu menunjukkan pentingnya simpul utama dalam menjaga konektivitas jaringan kepercayaan. Oke, cukup sekian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.